warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat, tanpa ada kekurangan suatu apapun. Amin. Di sini kami akan membahas mengenai pembelajaran matematika yang akan berdasarkan atau berbasis RME, yaitu Realistic Mathematics Education, dengan topik pendekatan pi menggunakan rumus keliling lingkaran. Mari kita simak pembahasan selanjutnya. Sebelumnya, mari kita kenal terlebih dahulu apa itu pendidikan matematika realistik. Pendidikan matematika realistik Indonesia merupakan suatu bentuk keindonesiaan ataupun adaptasi dari Realistic Mathematics Education atau RME, yang mana menggunakan masalah kontekstual sebagai jembatan untuk membangun dan mengonstruksi pemahaman siswa mengenai pembelajaran matematika, yang mana telah diselaraskan dengan kebudayaan, geografis, maupun bentuk kehidupan masyarakat di Indonesia. Adapun karakteristik dari PMRI itu sendiri, yang pertama yaitu Guided Reinvention dan Progressive Mathematization, di mana siswa secara terbimbing diberikan kesempatan untuk mengkonstruksi atau membangun pemikiran mereka dan menemukan kembali ide-ide ataupun konsep yang berhubungan dengan matematika dengan menekankan matematisasi secara progresif dan dengan adanya matematisasi secara horizontal dan juga vertikal. Yang kedua yaitu Didactical Phenomenology atau fenomenologi didaktik, yang mana menitik beratkan permasalahan secara kontekstual yang diangkat dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga yaitu Self-Developed Model. Di sini siswa menggunakan suatu model yang digunakan untuk menjembatani dalam mereka melakukan pemahaman terhadap suatu topik matematika, yang mana siswa menggunakan model untuk menjembatani mereka dalam melakukan pemahaman terhadap suatu topik matematika yang mana berpangkal dari masalah kontekstual. Selanjutnya yaitu prinsip PMRI. Yang pertama yaitu menggunakan masalah kontekstual yang disesuaikan dengan kondisi geografis maupun kebudayaan Indonesia. Yang kedua yaitu menggunakan model. Yang ketiga menggunakan kontribusi siswa. Yang keempat yaitu interaktivitas. Dan yang terakhir adalah interweaving atau adanya keterkaitan. Selanjutnya adalah fakta yang melatar belakangi kelompok kami dalam mengangkat topik pendekatan pi, di mana dalam guru menyampaikan materi pi tidak diajarkan secara rinci, namun secara langsung dengan adanya ketetapan-ketetapan yang secara sepihak diberikan oleh guru. Misalnya, pi dengan nilai 22/7 digunakan saat jari-jari lingkaran memiliki nilai 7 ataupun kelipatannya. Dan juga untuk pi yang bernilai 3,14 digunakan untuk lingkaran yang berjari-jari bukan 7 ataupun kelipatannya. Adapun jenis matematisasi yang kami gunakan dalam pengangkatan topik dari pembuatan video ini yaitu matematisasi horizontal. Kita akan membahas tentang pengertian lingkaran dan juga unsur-unsurnya. Yang pertama, pengertian lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan suatu titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu, di mana satu titik tertentu tersebut dinamakan titik pusat. Sedangkan jarak titik ke titik pusat dinamakan jari-jari. Selanjutnya, unsur-unsur lingkaran. Unsur yang pertama yaitu titik pusat. Titik pusat yaitu titik yang menjadi pusat pada lingkaran yang terletak pada tengah lingkaran tersebut. Yang kedua yaitu jari-jari. Jari-jari sendiri yaitu jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik tertentu pada lingkaran. Yang ketiga, diameter. Diameter adalah garis yang menghubungkan antara titik satu dengan titik yang lain dan melewati titik pusat lingkaran. Yang keempat adalah busur lingkaran. Busur lingkaran yaitu garis yang berbentuk melengkung yang terdapat pada tepian lingkaran. Yang kelima, ada tali busur. Tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Yang keenam adalah juring lingkaran. Juring lingkaran yaitu daerah yang dibatasi oleh busur dan dua buah jari-jari lingkaran.
Yang ketujuh, tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan juga tali busur. Yang kedelapan adalah apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan antara tali busur dan juga titik pusat lingkaran, di mana garis yang dihubungkan itu tegak lurus dengan tali busur lingkaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat video pembelajaran pendekatan pi. Untuk menemukan dan membuktikan serta mengkonstruksi secara mandiri tentang asal pengetahuan nilai pi sama dengan yang ada pada pendekatan yang diajarkan oleh guru dengan pendekatan keliling lingkaran. Berikut adalah penyampaian alat dan bahan yang terdiri dari kardus, gunting, kalkulator yang sebagai alat hitung, alat tulis, penggaris, jangka atau penggaris busur, dan meteran. Kemudian mekanisme pembuktian akan ada dua pembuktian, yaitu secara random untuk diameter bernilai bukan 7 untuk membuktikan nilai pi sama dengan 3,14 serta pembuktian yang diatur dengan menentukan nilai diameter 7 atau kelipatannya untuk membuktikan nilai pi sama dengan 22/7. Oke, kita masuk ke langkah pertama, yaitu buatlah 3 buah lingkaran dengan diameter sembarang. Misal ketiga lingkaran tersebut adalah lingkaran yang berpusat di A, B, dan C. Langkah kedua, tentukan diameter lingkaran yang berpusat di A dan menggunakan penggaris. Tapi di sini kita menggunakan pita meter. Dari pengukuran yang dilakukan, diketahui bahwa lingkaran yang berpusat di A mempunyai diameter jari-jari yang mana setengah dari diameter. Langkah ketiga, dengan menggunakan pita meter kita dapat mengetahui keliling lingkaran. Untuk menentukan keliling lingkaran, kita dapat menggunakan pita meter dan mengukur keliling setengah lingkaran. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam menentukan keliling lingkaran. Langkah yang kelima, setelah didapat jari-jari dan keliling, maka dengan menggunakan rumus K sama dengan 2πr, kemudian dimanipulasi menjadi Pi sama dengan K/2r, maka akan didapat nilai pi dari lingkaran A, B, dan C. Langkah terakhir yaitu menjumlahkan ketiga pi, A, B, dan C kemudian dirata-rata. Setelah itu akan dihasilkan pi rata-rata yang digunakan sebagai konsep. Dengan menggunakan rumus yang sama untuk mencari keliling lingkaran, yaitu 2pi kali r atau pi kali diameter, maka kita akan mendapatkan hasil keliling lingkaran 88 cm, di mana perhitungan tersebut sama dengan hasil pengukuran dengan lingkaran yang berdiameter 28 cm menggunakan pita meter. Selanjutnya, kami akan menjelaskan sedikit tentang penerapan pendekatan pi dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok kami memilih rebana sebagai media untuk membuktikan pendekatan pi pada kehidupan sehari-hari. Berikut adalah pembuktiannya. Jika kita kaitkan lingkaran pada etnomatematika, di mana kita mengambil contoh alat rebana untuk kita hitung kelilingnya. Langkah pertama, kita hitung diameternya menggunakan pita meter dan mendapatkan hasil 32 cm. Kemudian kita hitung kelilingnya menggunakan rumus dan menggunakan pita meter. Karena diameter rebana yang digunakan bukan kelipatan 7, maka kita menggunakan pi 3,14 dan pada hasil akhirnya ditemukan hasil yang sama, yaitu 102,8 cm. Jadi dalam pembahasan ini kita dapat mencari nilai pi dengan pendekatan nilai pi dan mendapat kesimpulan bahwa nilai pi 22/7 dengan 3,14 itu sebanding, yang dimana penggunaan dari masing-masing nilai pi tersebut mempunyai tujuan yang berbeda dengan hasil yang sama. Kesimpulannya, untuk nilai pi 3,14 diperoleh dari diameter atau jari-jari yang bukan merupakan 7 ataupun lipatannya. Sedangkan nilai pi yang 22/7 itu didapat dari nilai diameter ataupun jari-jari yang bernilai 7 dan kelipatannya. Kemudian nilai pi itu sendiri diperoleh dari keliling lingkaran dibagi dengan diameter. Dengan menggunakan metode pembuktian ini, diharapkan siswa dapat lebih memahami bagaimana asal dari nilai pi itu sendiri. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai pendekatan pi dengan menggunakan keliling lingkaran.
semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan yang telah kami perbuat, baik kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan. Sekian dari kami, kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.